Namaku Michael Swetawidjaya. Tanggal 12 Februari tahun 2022 adalah hari yang tak akan pernah kulupakan. Pagi itu, aku berdiri di lantai 27 gedung Sutawijaya Tower, kawasan Sudirman, Jakarta, menatap hiruk-pikuk kota dari balik dinding kaca. Usiaku baru 32 tahun, namun aku sudah memimpin perusahaan investasi dan properti yang bernilai ratusan miliar rupiah. Orang-orang mengenalku sebagai bos muda tampan dan kaya raya. Tapi tak ada yang tahu betapa sunyinya hidupku di balik semua itu. Sampai aku melihat dia. Namanya Luna. Dia adalah pegawai administrasi baru di perusahaanku. Saat pertama kali kulihat di area resepsionis, jantungku seakan berhenti sesaat. Rambutnya hitam tergerai rapi, wajahnya lembut, dan matanya memancarkan ketulusan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan mendekat sambil membawa berkas laporan. "Ini laporan bulanan, Pak Michael," ucapnya pelan. Saat map itu berpindah ke tanganku, jari kami bersentuhan. Sekilas, sangat singkat, tapi cukup membuat dadaku bergetar. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku lupa pada angka, rapat, dan dunia bisnis. Aku hanya tahu satu hal, sejak detik itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku belum tahu bahwa gadis bernama Luna ini akan menjadi pusat dari kisah paling emosional yang pernah kualami. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Setiap langkahku di dalam Sutawijaya Tower seperti memiliki tujuan baru, melihatnya lagi. Aku, Michael Swetawidjaya, yang biasanya dingin dan fokus pada angka, kini mulai menunggu hal sederhana sapaan lembut dari seorang pegawai bernama Luna. Tanggal 15 Februari tahun 2022. Aku sengaja mengatur rapat kecil di lantai 12, hanya agar Luna yang ditugaskan membawa dokumen. Saat dia masuk ke ruang rapat, suasana mendadak berubah. Para manajer yang biasanya tegang malah tampak lebih santai, seolah ikut merasakan kehangatan yang dibawanya. "Terima kasih, Luna," kataku sambil menerima berkas darinya. Dia tersenyum. Senyum itu seperti membuat dadaku terasa hangat. Sejak hari itu, aku mulai mengenalnya sedikit demi sedikit. Dia bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan penuh perhatian. Setiap kali kami berbincang di koridor atau ruang kopi, ada ketenangan yang sulit kujelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku yang dipenuhi kemewahan, aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih berharga sedang tumbuh perlahan. Dan tanpa aku sadari, aku mulai jatuh cinta. Perasaan itu datang begitu tiba-tiba, tapi juga begitu kuat. Setiap kali melihat Luna berjalan di lorong kantor dengan langkah lembutnya, jantungku berdegup lebih cepat. Aku, Michael Swetawidjaya, yang biasa mengendalikan emosi dalam setiap keputusan bisnis, kini justru kehilangan kendali saat berhadapan dengannya. Tanggal 20 Februari tahun 2022, aku memberanikan diri mengajaknya makan siang di restoran kecil dekat Plaza Indonesia. Bukan sebagai bos dan pegawai, tapi sebagai dua orang yang ingin saling mengenal. Kami duduk berhadapan, dan aku baru benar-benar menyadari betapa hangatnya kehadirannya. "Aku tidak menyangka bisa bekerja di sini," kata Luna sambil tersenyum. "Semua terasa seperti mimpi." Aku menatapnya lama. "Mungkin memang takdir yang mempertemukan kita," jawabku pelan. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum malu. Saat itu, semuanya terasa sempurna. Tidak ada badai, tidak ada luka, hanya harapan yang tumbuh perlahan. Aku tidak tahu bahwa ketenangan ini hanyalah jeda sebelum hidup kami diuji dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Tanggal 3 Maret tahun 2022, sebuah pagi yang tampak biasa saja di Sutawijaya Tower, tiba-tiba berubah menjadi titik balik hidupku. Aku sedang meninjau laporan keuangan ketika sekretarisku masuk dengan wajah cemas. "Pak Michael, ada masalah di divisi administrasi." Jantungku berdegup tak nyaman. Divisi itu, tempat Luna bekerja. Aku bergegas menuju lantai ke-12. Di sana, suasana tidak seperti biasanya. Beberapa karyawan tampak panik, dan Luna berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat, memegang map tebal di tangannya. "Ada kesalahan dalam data kontrak klien besar," katanya dengan suara bergetar. Dan semua menunjuk ke bagian yang aku kerjakan. Aku menatapnya. Aku tahu Luna bukan orang ceroboh. Tapi kenyataan di hadapanku terasa mengancam bukan hanya pekerjaannya, tapi juga masa depannya. Jika kesalahan ini terbukti serius, namanya bisa tercemar. Dan jika itu terjadi, aku mungkin akan kehilangan dia. Bahkan sebelum sempat mengatakan perasaanku,
Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Aku menatap wajah Luna yang pucat, dan rasa cemas itu menjalar ke seluruh tubuhku. Sebagai Michael Swtawidjaya, aku terbiasa menghadapi risiko besar. Tapi kali ini bukan soal uang atau reputasi, ini tentang seseorang yang sudah diam-diam mengisi ruang kosong di hatiku. Tanggal 4 Maret tahun 2022, audit internal dimulai. Data demi data diperiksa. Luna dipanggil berkali-kali untuk memberi penjelasan. Setiap kali dia keluar dari ruang pemeriksaan, senyumnya dipaksakan, seolah ingin meyakinkan semua orang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun aku bisa melihat matanya yang mulai kehilangan cahaya. Aku takut, Pak Michael, katanya pelan ketika kami bertemu di lorong yang sepi. Aku tidak pernah berniat membuat masalah. Aku ingin memeluknya, tapi dunia kami terpisah oleh status dan aturan. Yang bisa kulakukan hanya menatapnya dengan penuh tekad. Aku percaya padamu, Luna, dan aku akan mencari tahu kebenarannya. Di balik senyum tipisnya, aku merasakan badai mulai mendekat. Dan aku tahu, ini baru awal dari ujian yang lebih besar. Tanggal 7 Maret tahun 2022, hasil sementara audit keluar. Beberapa data memang terlihat janggal, dan sayangnya, semuanya kembali mengarah ke meja kerja Luna. Desas-desus mulai beredar di dalam kantor. Bisikan-bisikan itu seperti angin dingin yang menusuk kepercayaan dirinya. Aku memanggilnya ke ruanganku. Luna, aku perlu kamu jujur. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan? Matanya berkaca-kaca. Aku hanya melakukan apa yang diminta atasan di divisi. Aku tidak mengubah apapun. Hatiku terasa tertekan. Jika ini berlanjut, posisinya bisa terancam. Bahkan lebih dari itu, masa depannya di dunia kerja bisa runtuh hanya karena satu kejadian ini. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap kota Jakarta yang berkilau. Untuk pertama kalinya, kekayaanku terasa tak berarti jika aku tak bisa melindungi satu orang yang paling berarti bagiku. Dan disitulah aku berjanji pada diri sendiri, apapun risikonya, aku akan memperjuangkan kebenaran untuk Luna. Janji, itu terngiang di kepalaku. Sepanjang tanggal 9 Maret tahun 2022, aku mulai menyelidiki sendiri alur dokumen dan surel yang terlibat dalam kontrak bermasalah itu. Sebagai pemilik perusahaan, aku punya akses ke semua data, tapi kali ini aku membukanya bukan sebagai bos, melainkan sebagai seseorang yang sedang jatuh cinta. Di antara ribuan file, aku menemukan satu kejanggalan. Ada perubahan kecil yang terjadi beberapa jam setelah Luna menyelesaikan laporannya. Perubahan itu tidak dibuat dari komputernya. Seseorang sedang mencoba mengalihkan kesalahan kepadanya. Hatiku berdebar. Ini berarti Luna bukan penyebabnya, dia justru sedang dijadikan tameng. Tapi untuk membuktikannya, aku harus menghadapi orang-orang di dalam perusahaanku sendiri. Aku menemui Luna di kafe kecil dekat Taman Menteng. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian menghadapi ini, kataku tegas. Aku akan mengungkap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Matanya berkaca-kaca. Kali ini bukan karena takut, tapi karena harapan. Dan sejak hari itu, tujuanku jelas. Aku harus membersihkan nama Luna. Apapun taruhannya. Tanggal 12 Maret tahun 2022, aku menghabiskan hampir seluruh malam di ruang arsip digital perusahaan. Di layar komputerkulah terlihat riwayat perubahan file kontrak yang terus berulang. Setiap jejak kecil seperti potongan teka-teki yang membawaku semakin dekat pada kebenaran. Nama seorang supervisor di divisi keuangan mulai sering muncul. Ia terlihat melakukan akses yang tidak seharusnya. Namun membuktikan semuanya tidak semudah itu. Satu kesalahan langkah saja bisa membuat semua bukti menghilang. Sementara itu, tekanan terhadap Luna semakin berat. Beberapa rekan kerjanya mulai menjaga jarak. Aku bisa merasakan kesepiannya. Bahkan ketika dia tersenyum, aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Katanya lirih saat kami bertemu di area parkir. Aku menatapnya dengan penuh tekad, dan aku akan mengusahakannya. Di balik ketegangan itu, aku sadar bahwa waktuku semakin sempit. Jika aku tidak bertindak cepat, segalanya bisa terlambat. Dan di dalam hatiku, rasa takut mulai bercampur dengan cinta yang semakin dalam. Tanggal 15 Maret tahun 2022, aku memutuskan mengambil langkah berani. Aku mengundang supervisor yang mencurigakan itu ke ruanganku dengan alasan membahas evaluasi kerja. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Kami berbincang tentang banyak hal. Sampai akhirnya aku menyebut soal kontrak bermasalah. Ada perubahan data setelah laporan Luna masuk,
kataku pelan. Dan semua jejak digital mengarah ke satu akun. Wajahnya sedikit berubah. Sekilas saja, tapi cukup bagiku untuk tahu bahwa aku semakin dekat pada kebenaran. Namun saat aku keluar dari ruang itu, sebuah surel anonim masuk ke ponselku. Hentikan penyelidikan ini jika kamu tidak ingin Luna semakin tertekan. Dadaku terasa sesak. Ini bukan lagi soal data, ini tentang permainan yang lebih besar. Dan aku harus memilih, mundur demi melindungi perasaannya, atau terus maju demi membersihkan namanya. Malam tanggal 16 Maret tahun 2022. Aku berdiri sendirian di balkon apartemenku di SCBD, Jakarta. Memandangi lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang. Di tanganku masih terbuka surel anonim itu. Ancaman halus, tapi cukup untuk membuat siapapun ragu. Namun bayangan wajah Luna yang penuh harap lebih kuat dari rasa takutku. Aku mengirim satu pesan kepadanya, aku akan menyelesaikan semuanya. Percayalah padaku. Sejak saat itu, tujuanku tak bisa digoyahkan lagi. Aku akan mengungkap kebenaran, bukan hanya demi reputasi perusahaan, tapi demi cinta yang perlahan menjadi alasan hidupku. Aku mulai mengumpulkan semua bukti digital, menyusunnya rapi, siap untuk dibawa ke rapat besar direksi. Dan aku tahu, begitu aku melangkah ke tahap ini, tidak ada jalan untuk kembali. Tanggal 18 Maret tahun 2022, rapat direksi digelar di ruang utama Sutawijaya Tower. Semua mata tertuju padaku ketika aku mempresentasikan data dan jejak digital yang menunjukkan bahwa kesalahan kontrak bukan berasal dari meja kerja Luna, namun yang terjadi justru di luar dugaan. Beberapa direksi mempertanyakan keabsahan dataku. Ada yang menganggap bukti itu terlalu lemah. Ada pula yang mulai meragukan niatku. Pak Michael terlihat terlalu emosional, ujar salah satu dari mereka dengan nada datar. Kata-kata itu seperti menghantam dadaku. Untuk pertama kalinya, posisiku sebagai pemimpin perusahaan dipertanyakan, dan lebih menyakitkan lagi, nama Luna belum juga bersih. Saat aku keluar dari ruang rapat, aku melihatnya berdiri di lorong, menatapku penuh harap. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi untuk pertama kalinya, aku sendiri mulai meragukannya. Tanggal 20 Maret tahun 2022, suasana di kantor terasa semakin berat. Keputusan rapat direksi belum keluar, namun tekanan terhadap Luna justru semakin terasa. Ia dipindahkan sementara dari meja kerjanya, seolah menjadi tanda bahwa semua orang mulai menganggapnya bersalah. Aku menemuinya di taman kecil di belakang gedung kantor. Aku minta maaf, ucapku lirih. Aku sudah berusaha. Dia tersenyum tipis, tapi matanya tidak lagi bersinar seperti dulu. Aku tahu kamu sudah melakukan yang terbaik, Michael. Mendengar namaku dari bibirnya justru membuat hatiku semakin perih. Semua yang kumiliki, jabatan, uang, pengaruh, terasa tak berguna saat orang yang kucintai perlahan kehilangan harapan. Dan di dalam diam, aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan, mungkin perjuanganku belum cukup. Tanggal 22 Maret tahun 2022, keputusan sementara dari direksi akhirnya keluar. Mereka menunda penyelidikan lebih lanjut, dan untuk sementara Luna dinonaktifkan dari proyek-proyek penting. Tidak ada yang menyebut kata bersalah. Tapi semua orang tahu artinya. Aku melihatnya membereskan meja kerjanya dengan tangan gemetar. Aku merasa seperti tak terlihat lagi di sini, katanya pelan. Hatiku seperti diremas. Aku ingin menghentikan semua ini, tapi kekuasaan yang kupunya ternyata tidak sebesar yang kupikirkan ketika sistem dan kepentingan lain ikut bermain. Aku menemui ketua direksi malam itu. Berikan aku waktu, pintaku. Aku akan menemukan bukti yang tidak bisa dibantah. Namun jawabannya dingin. Michael, terkadang kita harus merelakan satu orang demi kestabilan perusahaan. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah cintaku pada Luna cukup kuat untuk melawan seluruh dunia? Tanggal 25 Maret tahun 2022, aku akhirnya memahami arti pertanyaan itu. Direksi memberiku satu keputusan tegas, jika aku terus membela Luna, mereka akan menganggap aku tidak objektif dan bisa mencabut wewenang utamaku sebagai pimpinan perusahaan. Itu berarti satu hal. Aku harus memilih antara posisiku atau dia. Aku menemui Luna di lobi gedung saat senja mulai turun. Michael, kamu tidak perlu mengorbankan segalanya untukku, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak ingin kamu kehilangan masa depanmu. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kenyamanan,
melainkan keberanian. Jika aku mundur sekarang, aku akan tetap kaya dan berkuasa. Tapi aku akan kehilangan satu-satunya orang yang membuat hidupku berarti. Dan di titik itulah, aku tahu, aku hanya punya satu pilihan terakhir. Tanggal 27 Maret tahun 2022, aku masuk ke ruang rapat direksi dengan langkah mantap. Semua mata tertuju padaku. Di atas meja, sudah ada berkas-berkas yang bisa menentukan masa depanku. Aku memilih untuk berdiri di sisi kebenaran, kataku tegas. Dan kebenaran itu adalah Luna tidak bersalah. Suasana hening. Beberapa direksi terlihat terkejut, sebagian lagi terlihat tidak senang. Aku tahu, dengan mengatakan itu, aku sedang mempertaruhkan seluruh reputasiku. Namun anehnya, aku merasa tenang. Di luar ruangan, Luna menungguku. Ketika aku keluar, ia menatapku dengan mata yang penuh tanya. Aku tidak akan menyerah, kataku padanya. Apapun yang terjadi setelah ini, aku akan menghadapinya bersamamu. Dan untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, aku melihat secercah harapan kembali di matanya. Tanggal 30 Maret tahun 2022, aku menyerahkan seluruh bukti digital kepada konsultan independen yang ditunjuk direksi. Ini adalah langkah terakhirku untuk memastikan kebenaran benar-benar berbicara. Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu hasil sebuah keputusan hidup. Luna dan aku sering duduk bersama di kafe kecil dekat kantor. Berbagi diam dan doa tanpa kata. Aku tidak pernah membayangkan seseorang akan berjuang sejauh ini untukku. Katanya suatu sore, aku menatapnya lembut. Karena kamu bukan sekadar pegawai bagiku. Kata-kata itu tidak perlu dijelaskan. Di antara ketegangan dan ketidakpastian, perasaan kami justru semakin menguat. Namun aku tahu, hasil pemeriksaan itu bisa membawa dua kemungkinan, kebebasan bagi Luna, atau kehancuran bagi segalanya yang kupertaruhkan. Tanggal 5 April tahun 2022, hasil pemeriksaan konsultan independen akhirnya keluar. Aku duduk di ruang rapat kecil bersama para direksi. Jantungku berdegup tak menentu. Setelah menelusuri seluruh jejak digital, ujar konsultan itu, kami memastikan bahwa perubahan data tidak dilakukan oleh Luna. Ada pihak lain yang memanfaatkan aksesnya. Ruangan itu sunyi. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dunia seakan berhenti berputar. Lalu aku menghembuskan napas panjang. Beban yang menekan dadaku selama berminggu-minggu akhirnya terangkat. Aku berlari keluar dari ruangan dan menemukan Luna menungguku di lorong. Namamu sudah bersih, kataku sambil tersenyum. Kamu bebas. Air mata bahagia mengalir di matanya. Ia menutup wajahnya, lalu menatapku dengan senyum paling indah yang pernah kulihat. Di saat itu, aku tahu, semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Tanggal 7 April tahun 2022, suasana di Sutawijaya Tower kembali hangat. Luna resmi kembali ke posisinya, bahkan mendapatkan permintaan maaf dari banyak pihak. Aku melihatnya berjalan dengan kepala tegak, seolah seluruh dunia akhirnya mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Kami duduk bersama di taman kecil di depan gedung kantor. Terima kasih sudah mempercayaiku saat semua orang meragukanku, katanya sambil menatapku penuh rasa syukur. Aku menggenggam tangannya. Cinta dan kepercayaan selalu berjalan bersama. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi ketakutan di antara kami. Yang ada hanya dua hati yang telah melewati ujian dan kini berdiri lebih kuat. Dan aku sadar, kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari kekayaan, tetapi dari keberanian untuk mempertahankan orang yang kita cintai. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 1 Agustus tahun 2022, hidupku terasa berbeda. Aku masih Michael Sotawidja, bos muda kaya raya, tapi kini aku bukan lagi pria yang kesepian. Luna bukan hanya kembali bekerja, ia menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam timku. Bukan karena posisinya, tapi karena ketulusan dan kecerdasannya. Kami sering mengingat masa-masa sulit itu. Kalau waktu bisa diputar ulang, aku tetap akan memilih jalan yang sama, kataku padanya. Dia tersenyum hangat. Aku juga. Kisah kami bukan tentang kemewahan. Ini tentang dua orang yang saling menemukan di tengah badai. Kini, saat aku menulis ini di akhir Desember tahun 2022, aku menyadari betapa satu pertemuan sederhana bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Aku belajar bahwa kekuasaan tanpa hati tidak berarti apa-apa. Cinta sejati diuji bukan saat semuanya indah, tetapi saat segalanya terancam hilang. Dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Aku
Michael Swtawidjaya, pria kaya raya yang pernah hidup dalam kesunyian, akhirnya menemukan makna hidup melalui seorang pegawai kantor bernama Luna. Dan inilah kisah nyata kami. Kisah tentang cinta, ujian, dan harapan yang akhirnya menang.